satu provinsi, hampir sekitar 200-an lebih kabupaten, dari sekitar 7.800-an izin yang dipetik ya, uji petik gitu. Dari 11.000 yang CNC dulu, sekarang ini masih status Juni 2015, masih ada sekitar 4.200-an izin yang tidak CNC. Kriteria CNC tidak jelas pembayaran royalti dan land rent, ada tumpang tindih lahan, kemudian kewajiban pasca tambang dan reklamasi, dan juga kewajiban lainnya. Nah, dari sekian ribu izin, hampir kalau kita lihat dari grafiknya itu more than 75, lebih dari 75% itu tidak punya dana jaminan dan reklamasi tambang. Padahal sudah ada ketentuan joint account, modelnya bonds, model ini dan sebagainya. Peraturannya baik peraturan ya, tapi biaya enforcementnya nggak ada. Kemudian terkait dengan renegosiasi, nah karena saya tidak diminta untuk berbicara, cuma saya mau meng-highlight terakhir tentang Freeport. Kita harus berhati-hati. Undang-undang Minerba memberi waktu. Freeport memang rejimnya kontrak dan 107 izin yang lain, KK yang lain, rejimnya kontrak renegosiasi. Konteks renegosiasinya adalah untuk menyesuaikan peraturan yang baru, misalnya terkait hilirisasi dan downstreaming ya Pak ya. Tapi renegosiasi sekarang itu bukan dalam konteks perpanjangan atau tidak. Karena peraturan peralihan undang-undang ini mengatakan, saya hanya mengingatkan bahwa KK, kontrak karya dan kontrak batubara yang lahir sebelum undang-undang ini ditetapkan masih berlaku sampai berakhir. Artinya ketika kontrak berakhir maka harus menjadi rejim izin. Nah, sekarang sebenarnya saya sedikit mengkritik wacana-wacana yang berkembang bukan dalam kerangka untuk renegosiasi perpanjangan. Karena dalam peraturan kita renegosiasi perpanjangan bisa dilakukan minimal 2 tahun sebelum berakhir, which is 2019. Kita harus berhati-hati dan belum ada peraturan pemerintah atau peraturan celah hukum yang sebagainya yang itu firm saat ini. Jadi sebenarnya kalau sekarang ada, seandainya benar ada keputusan perpanjangan kontrak, itu sangat riskan secara hukum gitu ya. Yang kedua, seandainya pun melakukan perpanjangan kontrak-kontrak KK dan PKP 2B yang habis, yang harus berlaku adalah rejim izin, which is peraturan tentang perizinan seperti apa. Logam, batubara, mineral logam, batubara harus dengan lelang. Nah, itu sebenarnya yang harus kita. Nah, yang kedua, saya menduga ini terjadi overlapping dengan peraturan divestasi. Di Undang-Undang Minerba ada peraturan divestasi. Nah, divestasi tentunya harus dilakukan untuk beberapa tahapan. Nah, tolong mungkin kita harus bisa melakukan edukasi publik, jangan jangan wacana yang ada itu bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi renegosiasi dari 107 izin itu KK dan PKB 2B itu adalah dalam rangka menyesuaikan kewajiban-kewajiban dalam Undang-Undang Minerba, bukan dalam rangka renegosiasi perpanjangan atau tidak. Begitu kontrak habis, maka sejatinya harus mengikuti ketentuan perizinan karena kita beralih pada rejim kontrak dari rejim kontrak ke rejim perizinan. Kecuali dalam Undang-Undang Minerba sekarang misalnya setahun 2 tahun ada ketentuan terbaru bahwa kita kembali ke rejim kontrak, misalnya begitu. Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam konteks agenda legislasi dari pemerintah Indonesia maupun oleh DPR. Next please. Ini beberapa hasil pengawasan kami aspek lingkungan. Ada sekitar 24% izin-izin yang ilegal dari sisi tata ruang, artinya berada di wilayah hutan konservasi dan berada di hutan lindung yang open pit. Hutan lindung masih dibolehkan, tapi harus underground, tapi pada kenyataannya masih open pit dan persentasenya sekian persen, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kewajiban yang harus diselesaikan dan saya melihat progres perkembangan dari kita respect pada Dirjen Minerba, Pemda dan beberapa KPK ya, tapi meski harus dikawal terus, hampir 1000-an izin sudah dicabut ya Pak ya dari IUP, dan itu kita beri applause, tapi jangan sampai, nah makanya kita dorong Minerba untuk mempublikasi semua izin-izin yang sudah dicabut
agar jangan sampai di lapangan mereka beroperasi. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.